Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan Flora dimanapun kalian semua berada. Semoga hari ini kalian semua dimudahkan dalam beraktivitas dan selalu diberi kesehatan. Oke, ini kembali setelah 2 bulan, 3 bulan ya, 3 bulan setelah kita buat video sebelumnya. Maka di bulan ketiga ini kita akan update dan sekalian review ya kawan Flora tentang perbedaan masing-masing media tanam. Jadi di sini aku sekaligus eksperimen ya. Cuma bukan berarti hasil eksperimenku ini bisa dijadikan patokan, karena pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Nah, jadi langsung aja kita ke tanaman kita yang ini ya, ID-nya Anting Putri atau Rictia religiosa. Nah, di depan kita ini ada beberapa tanaman yang sempat kita tanam dan kita post di channelnya Markas Flora Samarinda. Dan waktu itu memang aku sudah jelaskan ya, ada perbedaan media tanam, terus juga ada bahan yang juga sebenarnya belum siap, tapi kita paksakan dan akhirnya kita bisa melihat perbandingannya. Jadi untuk kawan Flora sekalian, berikut update dan reviewnya. Jadi yang ini sebenarnya tanamannya seumuran ya, kita tanam bersama dan terlihat sekali perbedaannya ya. Ini sempat kemarin kita coba cutting, entah kemarin aku buat di video ini atau YouTube ya, YouTube short atau YouTube videonya ya. Nanti bisa kawan Flora cek di YouTube-nya Markas Flora. Jadi yang ini kemarin karena kita sayang, kita masih mengupayakan apakah dia masih bisa hidup. Di 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ini kita upayakan, ternyata dia seperti ini, tidak bertumbuh ya atau stuck ya. Untungnya masih dia tidak mati nih, akarnya masih ada, masih jalan akar, cuma pertumbuhannya stuck. Nanti kita akan bongkar sekalian medianya. Terus yang ini terlihat sekali daunnya menguning kawan Flora. Nah yang ini yang kemarin juga kita gunakan media lain ya, ternyata pertumbuhannya juga seperti ini saja setelah 3 bulan. Dan ini yang sama medianya dengan media yang ini ya, sama medianya dan sama stuck juga. Nah ini yang membandingkan berbeda. Ini cukup baik pertumbuhannya. Nah ini masih dengan media yang lain juga. Nah ini cukup baik dan ini menurut aku sangat baik. Terlihat dari warna daun ya, jelas jauh berbeda. Dengan yang cukup baik tadi aja dia ditanam bersamaan, cukup berbeda. Jauh, bukan cukup lagi, jauh perbedaannya. Kita lihatnya dari mana? Dari warna daun satu, kedua tunas-tunas muda yang masih terus narik. Dan itu memang sengaja kita proses, kita liarkan ya. Oke, jadi kita bahas satu persatu medianya. Untuk yang ini kemarin aku menggunakan media kokopit fermentasi dicampur dengan pasir kali ya, pasir kali. Terus juga kemarin itu susah sekali sebutnya. Pasir kali kemarin ya, pasir kali, kokopit sama tanah topsoil. Dan pertumbuhannya seperti ini. Ini dengan perbandingan kemarin kalau nggak salah 2:2 banding
satu. Jadi untuk tanahnya 2 bagian topsoil ya, terus kokopitnya 2 bagian, dan pasir kalinya 1 bagian. Dan ternyata pertumbuhannya seperti ini, dia stuck. Berarti ini kurang cocok diterapkan di Samarinda ya, di daerah Kalimantan kurang cocok. Buktinya seperti ini. Nanti kita juga akan kembali kita akan bongkar bagaimana kepadatan medianya. Nah, yang ini aku gunakan sama pasir kali, tanah, dan kokopit fermentasi. Untuk perbandingannya, tanahnya aku pakai ini lebih banyak kalau nggak salah ya. Ini aku gunakan 3 bagian tanah liat, campuran ya, karena didominasi tanah liat. Jadi seperti ini nih, kita lihat akar tidak mampu menembus dengan baik. Yang ini aku gunakan campuran tanah topsoil dicampur dengan kokopit, dicampur dengan kohe fermentasi, dicampur dengan sekam fermentasi ya, sekam fermentasi, dan pertumbuhannya seperti ini. Nah, yang ini sama dengan ini tadi ya, dengan yang ini. Jadi perbandingan tanahnya lebih banyak. Mohon maaf, yang ini tadi ada koreksi. Untuk yang ini, dia kemarin kohenya bukan kohe fermentasi, dan akhirnya seperti ini kawan flora. Lanjut ke yang ini kita menggunakan media yang sama dengan ini ya. Jadi dia masih pakai kokopit fermentasi, dan pertumbuhannya cukup lumayan. Kalau yang ini aku cuma gunakan pasir dan tanah ya. Yang ini aku gunakan pasir dan tanah. Jadi tanahnya 2, pasir kalinya 1. Pertumbuhannya seperti ini. Yang ini aku gunakan tanah, pasir, serta sisa sekam bakar ya, sekam bakar. Pertumbuhannya lumayan bagus, dilihat dari warna daun cukup baik. Nah, yang ini menurut aku yang paling baik di sini ya. Nah, ini aku gunakan, nih kelihatan ya, maaf terlindung. Aku gunakan pasir kali, kohe fermentasi, dan sekam fermentasi. Jadi aku tidak menggunakan tanah di sini. Untuk perbandingannya sendiri, kohe fermentasinya yang sudah dihancurkan ya, itu 2 bagian, terus sekam fermentasinya 2 bagian, dan pasir kalinya 1 bagian. Untuk pertumbuhannya kawan flora bisa lihat sendiri, tarikannya jos, warna daun jos. Dan ini kemarin aku potong ya, aku cutting jadi nih. Jadi cuma segini aja tingginya. Nah, ini sengaja memang aku loskan dulu, belum ada aku gunakan cut and grow kembali ya setelah 3 bulan penanaman. Jadi aku biarin aja dulu, dia kita loskan aja sambil ngejar pembesaran batang. Nah, dari sekian, jadi menurut pengalaman aku yang terbaik adalah yang ini. Dan satu lagi tambahannya, yang lain full matahari, yang ini dia aku taruh di tempat yang teduh, dan ternyata di tempat yang teduh pertumbuhannya jauh lebih baik dibanding kena full matahari. Entah apa ya pengaruhnya apa, atau mungkin ini karena musim penghujan jadi berpengaruh juga, curah hujan yang cukup tinggi, terus keasamannya otomatis tinggi ya, karena curah hujan tinggi, keasaman tanahnya tinggi. Dan juga mungkin ya, ini menurut dugaan aku, nggak tahu kalau teman-teman yang lain ada pendapat yang lain, bisa
cantumkan nanti di kolom komentar. Menurut dugaan aku, karena dia perubahan cuacanya drastis ya, habis hujan tiba-tiba panas. Nah, mungkin di situ yang mempengaruhi pertumbuhan akar. Karena apa? Hawa panas dari matahari tadi bercampur dengan media yang terlalu banyak menyerap air, akhirnya akar menjadi lemas ya, atau mungkin bisa dikatakan matang, masak, karena suhu panas matahari tadi terperangkap di media. Itu menurut dugaan aku. Bantu koreksi jika ada ilmu atau pengetahuan lain dari kawan flora yang lain ya. Jadi next kita akan gunakan cara atau media yang ini untuk tanaman yang ini ya. Kita gunakan media yang ini, dan mungkin kita akan gunakan, tetap nanti kita bikin perbandingan lagi antara yang dia full kena pencahayaan matahari ya, tempatnya full terbuka, dengan yang ini yang di tempat yang teduh. Jadi tempatnya aku taruh di sini, jadi di bawah pohon, terus matahari arahnya dari sebelah sana, dan ini terlindung ya, terlindung bangunan rumah. Nah, untuk yang ini aku rasa cukup. Next kita bongkar medianya, tapi bukan di kesempatan video yang ini ya, kita akan buatkan video lanjutan karena memang ada aktivitas lain yang harus aku kerjakan. Jadi untuk video kali ini aku cukupkan. Saran aku bagi kawan flora, ini kan aku gunakan media bersumber dari beberapa referensi ya. Jadi aku gunakan referensi dari teman-teman lain di luaran sana, dan ternyata ada yang cocok di sini, ada yang tidak. Nah, kembali ketika kita mau melakukan budidaya atau melakukan penanaman, kita pastikan dulu media itu cocok atau tidak di tempat kita. Karena cocok di tempat yang lain atau cocok di daerah yang lain belum tentu cocok di daerah kita. Karena apa? Satu, iklim berbeda. Kedua, intensitas penyinaran pun juga berbeda. Ketiga, tanah dasarnya berbeda. Dan keempat adalah tingkat keasaman tanahnya pun juga berbeda. Jadi bijaklah dalam memilih media tanam, rajin-rajin eksperimen biar kita tahu yang mana yang lebih cocok digunakan di daerah tempat tinggal kita. Oke, dari aku mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga dari apa yang aku sampaikan ini ada nilai manfaat yang bisa kawan flora ambil. Terima kasih bagi kawan flora yang sudah menyempatkan waktunya hadir dan menonton video ini sampai selesai. Dan tetap semangat dalam berbudidaya, karena satu tanaman darimu ada sejuta manfaat untuk alam sekitarmu. Salam lestari, salam budidaya, dan salam markas Flora Samarinda. See you next video.